Oke, Assalamualaikum. Kita lanjutin ya teman-teman. Soal selanjutnya itu soal nomor 8 ya. Oke, ya teman-teman mungkin sambil nunggu ya. Jadi emang yang namanya belajar itu emang butuh usaha, butuh waktu ya, butuh energi ya, butuh kesabaran. Makanya ya harus tekun lah ya. Apalagi belajar yang mungkin materi agak susah ya kayak fisika, matematik gitu. Tapi percaya kalau kalian emang benar-benar serius belajarnya, insya Allah pasti bisa. Oke, Bapak akan melanjutkan pembahasannya. Ya, oke. Ini nomor 8 ya. Nomor 8. Nomor 8 ini ya, kita harus cermat ya mengerjakannya. Karena begini teman-teman, ini eh, rangkaiannya itu berbeda ya. Maksudnya bukan loop seperti nomor 7 sebenarnya ya. Ini ya ataupun bisa dianggap loop sih bisa aja. Cuman ini ada rangkaian seri dan paralel itu yang harus teman-teman pahami dulu ya. Dan saya ingin coba sedikit ya membahas seri dan paralel dulu ya. Oke. Misalkan ini saya punya gambar ya teman-teman. Ini ada R1 ya. Kemudian ini ada GGL ya. Kemudian saya gambar lagi ini ada R2 gitu. R2. Oke, menurut teman-teman ini bisa diselesaikan dengan hukum Kirchhoff nggak? Bisa. Nah, oke kalau bisa. Berarti teman-teman udah paham lah bahwa yang seperti ini bisa diselesaikan dengan hukum Kirchhoff. Sekarang Bapak kasih pertanyaan yang kedua. Nah, ini rangkaian seri atau paralel? Pertanyaan dari Bapak. Oke, silakan jawab. Udah ya, oke. Kalau teman-teman jawab ini adalah pertanyaan, sorry, ini adalah rangkaian paralel, teman-teman salah. Walaupun ini ada apa ya, ada dua gitu kan, kemudian ini atas bawah. Ini sebenarnya adalah rangkaian seri, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak ada percabangan, ya. Antara R1 dan R2 itu nggak ada percabangan sama sekali gitu. Sebenarnya ini karena ini aja kabelnya sebenarnya kita bisa bikin seperti ini aja gitu. Nah, ini kita dibikin seperti ini bisa. Dibikin pengganti seperti ini tuh bisa ya. Gitu. Ini ada apa? GGL-nya gitu ya, GGL, kemudian ini R2, ini R1 gitu. Jadi rangkaian seri itu nggak harus seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Gambarnya yang penting intinya ya seri itu nggak ada percabangan gitu, itulah rangkaian seri gitu ya. Oke. Nah ini juga teman-teman harus jeli melihat apa, melihat rangkaian ini, rangkaian yang agak rumit ini. Sebenarnya nggak rumit sih kalau teman-teman bisa pahami ya. Oke, kemudian Bapak juga mau nanya ya. Eh, ini bisa dikatakan rangkaian paralel nggak kalau misalkan kayak gini nih? Ya, set. Ini ada R1 katakanlah seperti itu ya. Kemudian ini ada R2 gitu ya. Kemudian ini ke sini ada R3. Nah, ini paralel nggak? Ini kalau seperti ini. Iya kayak gambar ini kan. Ya tentu saja ini paralel ya. Jadi kan ini nih, lihat. Ini akan ada arus ya yang mengalir dari sini ke sini kan. Ini ada KKL gitu kan, ada arus mengalir ke sini. Nah, dari sini pasti akan ada percabangan. Percabang ke sini, percabang ke R1 ya, ke R2 dan R3. Nah, jadi ini tuh rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu nggak mesti harus dia itu apa ya, satu garis gitu. Nah, kalau kayak gini itu paralel. Nggak mesti seperti itu. Yang penting ada
bercambangan di situ. Ini juga rangkaian paralel gitu. Oke, nggak harus seperti mutlak seperti contoh yang dikasihkan di buku itu enggak gitu. Ya, ya ini rangkaian paralel betul, tapi ini juga rangkaian paralel ya. Oke, intinya teman-teman sebelum mengerjakan soal ini harus paham masalah rangkaian seri dan paralel dulu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin ke soal ya. Oke. Nah, langkah yang pertama, Bapak ingin menyederhanakan ini dulu nih. Kasih nama aja ya biar enak ya. Ini R1, ini R2, ya. Ini R3, ini R4, ini R5 gitu. Ya, itu dulu ya, yang penting. Selanjutnya, sederhanakan yang kalian bisa sederhanakan dulu. Kira-kira mulai dari mana gitu. Nah, tentu saja ini R4 dan R5 dulu ya. Ya. R5 dan R4 itu seri. Ya. Maka setelah R4 dan R5 disederhanakan, ini akan menjadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya. Kita sederhanakan R4 dan 5 gitu ya. Nah, ini akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi satu aja ya. Ini R1, ini R2, nah ini R3, ini R45 gitu ya. Nah, supaya jadi paralel yang ininya ya. Oke, ini GGL-nya ya. Oke. Nah, kita cari R45. Ini kan R45 kan seri ya. Ini kan nggak ada percabangan di ke sini. Maka R45 ini bisa dicari dengan ditambah aja. Berarti R4 ditambah R5 gitu. Maka 4 ditambah 20. Nah, jadi sama dengan 24 ohm gitu ya. Ya. Selanjutnya ternyata ini R2, R3, R4 itu membentuk rangkaian paralel gitu. Apakah R1 masuk? Nggak bisa. R1 itu nggak bisa diparalel. Nggak, maksudnya bukan bukan paralel dengan R2, R3, dan R45. Ya. Oke, itu bukan rangkaian paralel, jadi R1-nya nggak ikut. Ya, maka kita akan sederhanakan ke step selanjutnya ya. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi seperti ini gambarnya teman-teman. Ini eh, nah ini akan menjadi rangkaian baru nih seperti ini yang lebih sederhana gitu. Ini R1 ya. Nah, ini R2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Maka ini R2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah rangkaian paralel. Maka seper R2, 3, 4, 5 ini sama dengan apa? Seper R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R45 gitu. Maka kita akan dapat berapa? 1/R2, 3, 4, 5 ini kan 1/R2, 1/12 ya, ditambah 1/8 ya, ditambah 1/24 ya. Kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya maka kita dapat berapa? 2, 3 ya, tambah 3 ditambah 1/2 ya. Maka R2345 ini akan menjadi 24 dibagi dengan 6, maka 4 ohm gitu ya. Oke. Oke, 4 ohm. Nah, itu ternyata belum selesai juga ya. Karena otomatis kita harus mencari ini ya, kuat totalnya. Kuat apa? Sorry, hambatan total ya. Nah, R24 2345 dan R1 ini kan seri gitu ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa R1, 2, 3, 4, 5, R totalnya dalam rangkaian ya, itu 4 ditambah 21. Nah, 4 ditambah 21 sama dengan berapa? 25 ohm. Gitu. Ya, 25 ohm. Tuh. Oh ya, kita fokus ke pertanyaan dulu balik lagi.
Kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 20 ohm ya, berarti ini kan. Nah, ini arus yang mengalir di sini itu berapa? Gitu ya. Nah, ini berapa I-nya. Oke, yang harus kita lakukan memang kita harus cari rangkaian di ini ya, rangkaian pada kawat utama dulu gitu. Nah, ini arus yang mengalir itu berapa? Oke. Nah, kita kan udah dapat nih I total ya. Nah, I total udah dapat. Eh, belum belum sorry. R total udah dapat. Nah, kita tinggal cari I totalnya ya. Dari mana? Dari hukum Ohm ya. V 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan apa? Ya I 1, 2, 3, 4, 5 kali R 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, V-nya berapa? Nah, V-nya ini. Ya, ini ya sama ya, ini 100 ya, 100 volt. Nah, maka ini 100 sama dengan I-nya dicari kalikan dengan 25 ya. Nah, maka I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini sama dengan berapa? 100 dibagi 25, maka dapat 4 ampere begitu ya. Oke, kita dapat 4 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini ya, ke sini. Nah, ini adalah 4 ampere. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ini kan yang ditanya adalah arus yang mengalir di rangkaian yang ini ya, rangkaian 5 gitu. Maka kita harus runut betul-betul ya itu. Kita harus runut betul-betul. Menurutnya gimana? Ya, kita harus dari rangkaian yang paling sederhana ke rangkaian yang paling rumit gitu. Nah, kita ke sini ya. Nah, kita lihat eh, ternyata R5 itu yang 20 ohm itu dia berada di kalau dari yang paling sederhana ya, dia ada di sini ya. Ada di ada di sini nih ya, ada di R5. Oleh karena itu, kita harus cari ini dulu apa nanti arus yang mengalir pada R2345 gitu. Ya, caranya gimana? Nah, gini. R oke di rangkaian ini R1 dan R2345 ini adalah rangkaian apa? Rangkaian seri gitu. Rangkaian seri itu adalah sifatnya adalah pembagi apa? Pembagi tegangan ya. Jadi rangkaian seri itu pembagi tegangan, arusnya yang mengalir di sini sama. Artinya apa? Tegangannya 100 volt ini akan dibagi ke R1 dan juga R2345 gitu. Ya. Oke. Maka ya eh, V pada 2345 ya. Ini bisa kita dapat dengan I 2345 ya, kemudian dikalikan dengan R2345 gitu. Maka berapa? V2345 ini kan kita cari ya. I-nya udah ada nih. I-nya kan yang mengalir di sini karena seri jadi tetap ya. Berarti sama dengan arus pada utama ya, pada rangkaian utama. Maka ini juga 4 gitu ya. Karena ini di kabel utama harusnya 4. Hambatan R2345 ya di sini kan kita udah dapat nih 4 ohm. Berarti ini kali 4 ya. Maka kita dapat 16 apa? 16 volt gitu. Nah, ini V2345 kita dapat 16 volt ya. Jadi yang masuk ke sini ya, yang apa total yang masuk ke 2345 ini adalah berapa? 16 volt aja. Nah, gitu. Jadi dari yang 100 ini cuman yang masuk ke sini cuman kebagian ini doang, kebagian 16 volt gitu. Ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke rangkaian yang apa?
lebih besar gitu ya, yang lebih rumit. Kan kita udah dapet nih yang masuk ke sini 16 volt ya. Yang masuk ke sini itu berarti sisanya ya berapa? Ya dari 100 dikurang 16 berarti 84 gitu. Tapi kita nggak peduli yang ini karena kita akan cari yang R, R45 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, ini kan 16 volt. 16 volt ini dia akan masuk ke percabangan ya. Nah, percabangan ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah membagi arus. Sedangkan tegangannya ya yang masuk ke sini sama. Nah, ini dapat 16 volt. Ini yang ke sini juga dapat 16 volt ya. Ini yang masuk ke sini juga dapat 16 volt gitu, teman-teman. Ya. Karena apa ya? Sifat rangkaian paralel gitu. Ini kan pembagi tegangan, pembagi arus. Cuman arusnya yang 4 itu di sini akan kebagi banyak gitu ya, kebagi. Oke. Sekarang PR kita adalah mencari arus yang masuk ke ini kan udah tahu nih yang ke R4 R45 itu kan 16. Nah, sekarang kan permasalahannya arusnya berapa gitu. Kita belum tahu arusnya. Maka kita cari ya V berapa? 45 itu sama dengan I 45 dikalikan dengan R45 gitu. Ya. Oke. V45 kita udah dapat 16 ya. I-nya berapa? I-nya ya kita cari I45 dikalikan dengan R45. R45 di sini kita udah dapat ya. R45-nya adalah 24 ohm ya. 24. Maka I45 sama dengan 16 dibagi 24 ya. 16 dibagi 24. Maka kita dapat berapa? Kalau bikin pecahan ini bagi 8 ya. Bagi 8, bagi 8 kita dapat 2, ini dapat 3. Maka dapat 2 per 3 ampere gitu ya. Oke. Oh, ternyata arus yang masuk ke sini ya, yang masuk ke rangkaian ini adalah, nah ini nih, adalah 2 per 3 ampere. Oke, nah sekarang pertanyaannya yang masuk ke R5 berapa? Gitu. Ini kan baru keseluruhan ya. Gitu. Cuman ingat, ini yang R4 dan 5 ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu arusnya tetap yang dibagi tegangannya. Tegangannya dibagi ke sini dan ke sini. Karena arusnya tetap, ya berarti I yang mengalir di R5 ini sama dengan yang mengalir di R4. Berapa? Ya 2 per 3 ampere. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Jelas ya? Kalau nggak jelas, pelan-pelan deh belajarnya gitu. Nanti dipahami pelan-pelan aja. Oke. Terima kasih, itu nomor 8. Kita lanjut soal selanjutnya nanti ya. Terima kasih. Semangat belajarnya ya.